Kabar hari ini guys, Putin terharu kepada warga Indonesia. Kerana apa guys? Putin terharu. Untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama tonton dari channel bersama dengan Bro Zul Channel. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak menasyarkan satu lagi video daripada channel Zona Dunia. Anda jangan lupa pergi ke Zona Dunia, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Zona Dunia. Jangan lupa guys, sangat bagus berita daripada channel-channel beliau. So, tajuk yang kita hendak reaction-kan hari ini adalah kabar hari ini viral Putin terharu yang dilakukan orang Indonesia. Ini alasannya. Maksudnya di sini Putin terharu yang dilakukan oleh rakyat Indonesia kepadanya. So, tanpa basa-basi guys, tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul. Mari. Media asing soroti kenapa orang Indonesia dukung invasi Rusia ke Ukraina. Vladimir Putin pro-Islam. Wow, Vladimir Putin pro-Islam ya? Tonton video sampai selesai agar tidak gagal faham. Ya, tonton hingga selesai guys . Dalam voting yang diadakan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB beberapa waktu lalu, Indonesia bersama 140 negara lainnya mendukung resolusi untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun media asing asal Singapura, Asia One, menyoroti sikap resmi Indonesia di PBB ternyata tidak dimiliki oleh semua warga Indonesia. Mako Setiawati asal Situbondo, Jawa Timur menjadi salah satu yang mendukung Rusia menginvasi Ukraina. Mako, 75 tahun yang juga orang Tionghoa, mengaku mendapat informasi dari aplikasi pesan Cina Weibo tentang sudut pandang Rusia dalam konflik di Ukraina. Dalam pesan yang diterima Mako, terdapat analogi yang menjelaskan bahwa Rusia adalah sosok ayah yang menderita dan membiarkan istrinya, Ukraina, tidak tahu berterima kasih dan kemudian bercerai. Sosok ayah kemudian melunasi hutangnya, tapi mantan istri kemudian terlibat dengan pengganggu desa, dalam analogi ini Amerika Serikat. Lalu sang istri kemudian bertemu dengan sekelompok pelacur, sekutu AS, dan menodai nama mantan suaminya. Sang suami kemudian kehilangan kesabarannya dan menuntut mengembalikan anaknya, analogi Rusia mencaplok Crimea. Tetapi sang istri juga mulai memperlakukan anak-anak lainnya dengan buruk dan memaksa untuk menghadapinya. Saya hampir tidak bisa bersimpati dengan Ukraina karena memperlakukan Rusia dengan buruk, dan sekarang menuai buah dari penaburannya sendiri. Demikian kata Mako. Mako mengaku banyak melihat pesan dan video berbahasa Mandarin yang mendukung sudut pandang Rusia. Dia menyamakan keputusan AS menyerang Irak pada tahun 2003 sama seperti menghancurkan pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya tidak melihat kesalahan apa yang dilakukan Rusia, demikian katanya. Sementara itu, Kezia Dewi, mahasiswa doktoral Indonesia di Universitas Belgia KU Leuven, mengatakan banyak melihat banjir pesan pro-Putin yang dibagikan di grup media sosial, terutama oleh orang Tionghoa Indonesia. Meskipun studi empiris lebih lanjut diperlukan, tampaknya telah terjadi pergeseran sikap antara orang Tionghoa Indonesia terhadap AS dan sekutunya sejak pandemi dimulai. Itu bertepatan dengan narasi agresif yang dikeluarkan oleh China yang menyangkal tuduhan bahwa itu adalah asal mula virus corona. Demikian kata Kezia. Ia menjelaskan banyak orang Tionghoa Indonesia bersikap defensif terhadap intimidasi AS yang dilakukan ke China. Tidak hanya orang Tionghoa Indonesia yang menyoroti kebijakan pemerintahan AS, Muslim Indonesia juga bersikap sinis terhadap kebijakan luar negeri AS seperti di Afghanistan, Irak, dan Suriah. Reputasi Rusia di kalangan Muslim Indonesia justru lebih baik. Radityo Dharma Putra, kandidat doktor dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johanskaite, Universitas Tartu, Estonia, mengatakan Rusia telah berusaha untuk meningkatkan citranya dalam hubungannya dengan dunia Muslim setelah berakhirnya perang Chechnya kedua. Ada persepsi bahwa Putin lebih pro-Islam daripada AS meskipun ada noda yang diingat oleh generasi yang lebih tua ketika Rusia menginvasi Chechnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan. Demikian kata Radityo. Sebelumnya, analis pertahanan dan militer Johnny Rahakundini Bakri berpendapat bahwa konflik antara Rusia-Ukraina tak terlepas dari Amerika Serikat. Yang the bad guys adalah Amerika Serikat. To be honest,
Saya harus ngomong kayak begitu karena kayak manas-manasin antara Rusia dan Ukraina. Demikian kata Johnny. Mengapa banyak warga RI dukung invasi Rusia ke Ukraina? Ini kata peneliti. Tidak seperti publik di Barat yang mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Warganet Indonesia banyak yang bersimpati dengan Rusia. Menanggapi fenomena itu, peneliti dari Johan State Institute of Political Studies, Universitas Tartu, Estonia, Radityo Dharma Putra mengatakan ada beberapa alasan publik cenderung mendukung Rusia dalam kasus ini. Yang pertama adalah sikap anti-Amerika dan anti-Barat yang kuat di masyarakat. Anti-Amerikanisme ini sebelumnya telah diamati dalam sikap Indonesia terhadap perang melawan teror AS, yang juga sendirinya merupakan pendorong utama sentimen anti-Amerika. Demikian ujar dia. Lebih lanjut, Raditya mengungkapkan faktor penting lainnya yang mempengaruhi tanggapan Indonesia terhadap konflik adalah preferensi publik untuk pemimpin yang kuat. Seperti yang ditunjukkan oleh popularitas Prabowo Subianto responsif terhadap retorika tentang kepemimpinan nasionalis dan populis. Dia mengatakan Putin sudah populer di Indonesia sebelum serangan ke Ukraina, sehingga banyak orang Indonesia cenderung menerima narasinya tentang konflik tanpa banyak pertanyaan. Faktor ketiga, lanjut Radityo, yang dapat membantu menjelaskan pandangan pro-Rusia di kalangan masyarakat Indonesia adalah agama. Ini mungkin tampak berlawanan dengan institusi mengingat masa lalu komunis Rusia dan persepsi dominan di Indonesia bahwa komunisme adalah anti-Islam. Namun Radityo mengungkapkan bahwa beberapa tahun terakhir bagaimanapun telah melihat upaya bersama untuk menggambarkan Rusia sebagai teman dan sekutu Islam. Ada persepsi Putin itu lebih pro-Islam ketimbang AS, meski generasi lebih tua masih ingat bagaimana Rusia menyerang Chechnya dan Uni Soviet di Afghanistan. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Zona Dunia. Katanya, kabar hari ini viral Putin terharu yang dilakukan orang Indonesia. Ini alasannya. Kita dah dengar tadi ya, bagaimana kata oleh admin Zona Dunia. Dan kita tahu, Presiden Putin sangat menghormati orang di Indonesia, terutamanya lagi orang-orang yang Islam yang ada di Indonesia juga. Kita tahulah daripada zaman Soekarno dulu lagi, memang Indonesia dengan Rusia ni memang sangat rapat dan sangat bekerjasama daripada dahulu lagi. Dan yang sangat mengharukan Putin juga katanya di sini, sebelum lagi Rusia menyerang Ukraina pada masa sekarang ini, rakyat Indonesia memang sudah daripada dahulu lagi memang sudah menyokong Rusia. Itu yang membuat Presiden Putin sangat terharu kepada rakyat Indonesia, kerana rakyat Indonesia ni memang pro-Rusia lah, boleh dikatakan begitulah yang saya boleh katakan. So, apa yang kita tahu juga guys, kerana apa rakyat Indonesia memang sangat suka dengan Rusia apabila menyerang Ukraina berbanding orang di Barat ataupun di Eropah yang sangat menyokong Ukraina berbanding Rusia. Tetapi orang Indonesia memang sangat menyokong Rusia. Kerana apa guys? Kerana orang Indonesia ini memang kita tahu mereka melakukan semua ini kerana mereka adalah anti Barat dan anti Amerika Syarikat. Sebab itulah rakyat Indonesia memang jauh berbeza daripada pemerintah sendiri. Kalau kita tengok pada pemerintah sendiri, mereka tidak mahu Rusia menyerang Ukraina. Tetapi terbalik kepada rakyat Indonesia sendiri yang menyokong Rusia. Kerana apa? Kerana rakyat Indonesia menyokong Rusia kerana rakyat Indonesia memang anti Barat dan anti Amerika Syarikat. Seperti yang saya katakan tadi. Itu yang saya tahu guys. Dan apa yang dikatakan oleh Zona Dunia tadi juga, katanya di sini Presiden Putin memang sangat menghormati orang Islam. Dan di situ kita tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Putin itu sangat mengejutkan saya guys. Saya pun baru tahu apabila saya mentionkan daripada video ini, dan kita tahu rupa-rupanya Presiden Putin ini adalah pro-Islam lah. Boleh kita katakan begitu guys. Guys, walau bagaimanapun kita tetap juga mendoakan mudah-mudahan antara Ukraina dan Rusia ada titik noktanya supaya mereka berhenti untuk berperang dan mereka menghentikan peperangan mereka supaya tiadalah lagi kematian ataupun kerosakan harta benda ataupun korban jiwa lagi. Itu yang kita harapkan ya guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.